Assalamualaikum Sobat Main Catfish. Berjumpa lagi dengan saya Rahman di channel Main Catfish Breeder. Ya, di kesempatan kali ini saya akan sharing kepada sobat mengenai cara pemeliharaan anakan lele. Nah, setelah yang kemarin saya posting terkait cara pemeliharaan indukan lele, kemudian nanti kan pelaksanaannya indukan lele itu dipijahkan. Kemudian hasil dari pemijahan itu akan menghasilkan telur. Nah, kemudian nanti bagaimana sih cara perawatan telur sampai dengan bibit? Nah, di sini akan saya bahas. Oke. Nah, setelah indukan itu dipijahkan di kolam pijah, misalnya nih kita memijahkan indukan ini di hari Sabtu pada waktu sore hari. Kemudian setelah itu besoknya di hari Minggu pagi hari itu sudah kelihatan telur biasanya. Nah, untuk menetasnya biasanya butuh waktu 24 jam sampai 36 jam, sekitar 1-2 hari ya menetas. Nah, setelah menetas pasti itu akan muncul namanya larva sudah bergerak-gerak ya. Dan itu warnanya itu transparan dan terlihat kuning telur yang menempel di larva tersebut. Nah, di waktu ini sobat tidak perlu memberi makan ya, karena sudah ada makanan di kantong telurnya. Jadi masih ada makanan cadangan di situ. Nah, jadi belum diberi makan. Nah, setelah usia 3-4 hari dari menetas, biasanya warna larva sudah menghitam. Artinya larva tersebut sudah siap diberi makan. Nah, kemudian setelah menghitam, maka sudah mulai nih kita memberi makannya. Nah, biasanya tuh diberi makan ini dengan ada macam-macam nih sebenarnya nih. Yang pertama, ada juga petani yang menggunakan kuning telur, namun biasanya digunakan tidak terlalu lama, biasanya 1 hari saja pelaksanaannya. Setelah itu menggunakan cacing sutra. Ada juga nih yang menggunakan cacing sutra yang digiling. Jadi tapi yang sudah bersih ya, cacing sutra giling yang sudah bersih, kemudian disebar ke larva yang menghitam tadi. Atau bisa juga cacing sutra yang hidup nih langsung diberikan ke si larva tadi. Nah, atau bisa juga nih ada juga petani yang lain menggunakan cacing sutra, kemudian sambil berbarengan kadang diberi dengan fengli. Nah, seperti itu. Berarti kan untuk tahapan ini berarti sobat ini masuk ke tahap DDR 1, pendedaran 1. Artinya sobat merawat larva sampai dengan ukuran 1 sampai dengan 3 cm. Nah, biasanya nih DDR 1 ini atau pendedaran 1 berlangsung selama 14 sampai 20 hari. Oke, jadi dari larva sampai dengan ukuran 1 sampai 3 cm itu membutuhkan waktu 14 sampai dengan 20 hari. Yang perlu diperhatikan di sini adalah dalam pemberian pakan dalam pendedaran 1 minimal diberi pakan adalah 3 kali sehari dan tidak boleh kekurangan makanan ya, karena ini adalah waktu yang tepat dalam pembentukan organ-organ dari larva tersebut. Nah, akan saya simulasikan bagaimana cara pemberian pakan kepada larva di fase pendedaran 1 ini. Nah, ini untuk pendedaran 1 ya, pendedaran 1 yang mana nanti menghasilkan larva ukuran 1 sampai 3 cm. Misalnya nih, sobat memiliki kolam. Ini anggap saja kolam. Umumnya petani-petani itu memberikan pakan larva ini dengan cacing sutra. Bisa digiling atau bisa hidup atau bisa ditambah fengli dan lain sebagainya. Nah, untuk pemberiannya adalah ini misalnya kolam. Ini sudah berisi larva ya. Nah, sobat harus memberikannya di pojok-pojok. Pojok, 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 pojok. Nah, karena apa? Karena larva di usia seperti ini biasanya berenang di pojok-pojok, jadi belum bisa menyebar ya. Nah, jadi mereka itu di pojok-pojok sini biasanya dan belum bisa berenang secara bebas.
Nah, jadi pemberian pakannya seperti ini. Nanti jika misalnya sudah terlihat ini habis, maka diberi pakan cacing sutra lagi. Jika ini habis, diberi lagi terus. Minimal 3 kali sehari untuk pemberian pakan cacing sutra ini. Oke sobat, tadi sudah saya jelaskan ya mengenai penyegaran satu. Jadi dari larva sampai dengan usia 14-20 hari atau dengan ukuran larva 1-3 cm. Nah, setelah itu masih ke penyegaran 2, artinya membesarkan larva dari ukuran 1-3 cm menjadi ukuran 3-5 cm. Nah, kisarannya biasanya berkisar di 20 hari. Nah, untuk pemberian pakannya biasanya seperti ini. Setelah di pendidikan 1 kan cacing sutra semua nih. Nah, untuk di pendidikan 2 sudah beralih ke pelet. Nah, dimulai dari pelet PF 500 itu selama kurang lebih 6 hari. Kemudian PF 800 itu kurang lebih 6 hari juga. Kemudian PF 1000 itu kurang lebih 8 hari. Dan dipastikan juga pemberian pakannya adalah 3 kali sehari ya. 3 kali sehari untuk memberikan pakan larva di usia penyedaran 2 seperti ini. Oke sobat, nah tadi kan sudah kita bahas mengenai penyedaran 2 yang sudah menghasilkan larva itu ukuran 3-5 cm. Dan ini sudah bisa disebut bibit ya. Nah, dalam bibit 3-5 cm ini masuk ke penyedaran 3 namanya. Nah, penyedaran 3 adalah upaya untuk membesarkan bibit dari ukuran 3-5 cm menjadi 5-8 cm. Nah, biasanya dalam penyedaran 3 ini berlangsung selama 14 hari. Dan untuk pemberian pakannya adalah dengan PF 1000. Dan untuk dosis pemberian pakannya adalah 3 kali sehari. Tetap ya 3 kali sehari ya. Nah, setelah ukuran 5-8 cm masuk nih ke penyedaran 4 namanya, yaitu upaya untuk membesarkan bibit lele dari ukuran 5-8 cm menjadi 8-12 cm. Nah, ini berlangsung selama 21 hari. Dan untuk pemberian pakannya adalah dengan pelet 781-1. Untuk pemberian pakannya adalah 3 kali sehari. Nah, di setiap tahapan pendidikan ini sobat juga bisa menjualnya ke para petani. Misal sobat jual ke petani pendidikan lainnya juga bisa, atau misal sobat jual ke petani pembesaran langsung juga bisa, atau bisa juga sobat menjual larva yang masih ukuran sangat kecil, yaitu setelah menetas ya. Misal 3-4 hari setelah menetas itu sudah bisa dijual juga. Biasanya dijual dengan harga Rp3 per ekor, seperti itu. Nah, berarti ya tadi kesimpulannya dari awal telur sampai dengan menjadi bibit ukuran 8-12 cm itu pasti diberi pakan dengan dosis 3 kali sehari. Oke, ini akan saya rangkum menjadi seperti ini. Oke sobat, ini adalah kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, yaitu tahapan anak lele, dimulai dari telur, larva, pendidikan 1 sampai dengan pendidikan 4. Nah, ini ada tahapannya. Telur itu menetas biasanya 1 hari, maksimal 2 hari, kemudian larva 3 hari sampai dengan 4 hari, kemudian dari 1 14 hari sampai dengan 20 hari, kemudian dari 2 20 hari, dari 3 14 hari, dan dari 4 21 hari. Nah, dari 4 ini menghasilkan bibit ukuran 8-12 cm. Itu membutuhkan waktu minimalnya adalah sekitar 73 hari minimalnya untuk menghasilkan bibit ukuran 8-12 cm, atau maksimalnya jika mengambil perintah maksimal berarti 81 hari maksimal. Nah, dalam tahapan pemeliharaan anak lele ini itu untuk airnya tingginya adalah kisaran 30 sampai dengan 20 cm. Jadi jangan tinggi-tinggi ya, karena akan berbahaya bagi kelangsungan hidup bibit itu atau larva itu. Karena kan karakteristik dari larva dan bibit lele itu butuh waktu dan tenaga agar bisa menuju ke permukaan untuk mengambil oksigen. Oke sobat, tadi sudah kita bahas ya cara pemeliharaan anakan lele dari telur sampai dengan ukuran
8 sampai dengan 12 cm. Nah, seperti itu ya. Jika ada kesalahan dari ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila bermanfaat, silakan like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.